Berikut ini kami persembahkan khutbah Jumat dengan tema keutamaan menikah bersama Al-Ustaz Abu Farhana Muhammad Syukron Hafizahullah di Masjid Ma'had Darussunnah Jeneponto. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-nikmatnya, sehingga di siang hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, melaksanakan salat Jumat. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jamaah salat Jumat, a'azzakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini yang akan kita bawakan tentang syar'iyatun nikah, disyariatkannya menikah. Menikah bukanlah hanya disyariatkan pada umat ini, melainkan juga disyariatkan pada umat-umat sebelumnya. Para nabi, para rasul sebelum nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada mereka juga disyariatkan menikah. Mereka memiliki istri-istri dan anak-anak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah." Sungguh kami telah mengutus sebelummu seorang rasul, dan kami jadikan bagi mereka punya istri-istri dan juga punya anak-anak. Ayat ini menunjukkan bahwa syariat menikah bukan hanya pada umat ini, namun juga pada umat-umat sebelumnya. Dan ini juga termasuk tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah syariatkan, Allah jadikan bagi kita manusia pasangan dari jenis manusia itu sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Dan di antara tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan
pasangan kalian dari golongan kalian sendiri, dari jenis kalian. Dan Allah jadikan di antara kalian dengan pasangan-pasangannya kecintaan dan rahmat. Agar saling mencintai dan menyayangi antara yang satu dengan pasangannya, dengan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat Jumat yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita umatnya kaum muslimin, terkhusus kepada para pemuda yang sudah mampu untuk menikah. Rasulullah memberikan dorongan anjuran agar mereka segera menikah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum, fa innahu lahu wija." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian sudah mampu untuk menikah, mampu dari segi al-jima' wan nafaqah, mampu menafkahi keluarganya, segeralah menikah. Karena dengan menikah itu lebih menundukkan pandangannya, menjaga pandangannya dari melihat memandang yang diharamkan, dan juga lebih menjaga kemaluannya dari perbuatan-perbuatan keji. Dan barang siapa belum mampu untuk menikah, maka hendaknya dia berpuasa, memperbanyak puasa sunnah. Itu sebagai obat baginya, penawar baginya. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah SAW memberikan dorongan kepada para pemuda yang belum menikah, ketika mereka sudah mampu menikah, agar segera menikah. Karena dengan demikian ini lebih menjaga pandangannya dan juga menjaga kemaluannya. Demikian juga dalam hadis yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' kharij as-sahihain, "Man tazawwaja faqad istakmala nisfal iman, falyattaqillah fi nisfil baqi." Barang siapa menikah, maka sungguh dia telah menyempurnakan setengah keimanannya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah pada sisanya, selebihnya. Diterangkan oleh Imam Abu Hatim rahimahullah ta'ala tentang hadis ini, "Al-muqimu li dinil mar'i fil aghlab farju wa batnuh, faqad kufiya bi tazawuji ahaduhuma." Yang menjadi sebab untuk menegakkan, meluruskan agama seorang hamba pada umumnya, yaitu terjaganya kemaluannya dan perutnya, makanan minumannya terjaga. Ini pada umumnya menjadi sebab lurusnya, terjaganya agama seorang hamba. Dan dengan ia menikah, maka tercukupkan salah satunya, terjaga kemaluannya. Demikian juga dalam hadis yang lainnya, dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man yadman lima baina lihihi wa ma baina rijlaihi, adman lahul jannah." Barang siapa menjamin untukku untuk menjaga kemaluannya dan menjaga mulutnya, menjaga lisannya, menjaga makanan minumannya, aku jamin surga baginya. Dan dengan ia menikah, sebab ia akan terjaga kemaluannya, akan terjaga kehormatannya. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga disebutkan dalam hadis yang lainnya, dalam riwayat Bukhari Muslim, ketika beberapa sahabat datang ke rumah istri Rasulullah SAW, mereka bertanya tentang ibadah Rasulullah SAW. Setelah diberitahukan oleh istri-istri beliau
Mereka menganggap amalan mereka masih sedikit. Di mana kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sehingga di antara mereka menyatakan, aku akan terus salat malam, tidak akan pernah tidur. Yang lainnya menyatakan, aku akan terus berpuasa, aku tidak akan berbuka. Terus setiap harinya berpuasa selama setahun. Sebagian lainnya menyatakan, aku tidak akan menikahi perempuan. Aku tidak akan menikahi perempuan. Agar bisa lebih fokus terus memperbanyak ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kabar tersebut sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah marah dan beliau menyatakan, "Ana akhsyakum lillahi wa atqakum lah." Aku adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kalian semuanya. Lakinni usalli wa anam wa asum uftir atazawwaju nisa. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Akan tapi aku salat. Aku juga sebagian malam aku jadikan untuk tidur istirahat. Sebagian malam untuk salat, sebagian lainnya, sebagian waktu dijadikan untuk istirahat tidur. Tidak satu malam suntuk digunakan untuk salat semuanya. Demikian juga aku berpuasa. Aku juga berbuka. Tidak terus setiap harinya berpuasa dalam setahun. Kadang beliau berpuasa, kadang juga berbuka. Aku juga menikahi perempuan, menikahi wanita. Barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka dia bukan bagian dariku. Barang siapa yang tidak senang dengan sunnah Rasulullah SAW, maka bukan bagian dari Rasulullah SAW. Di antara yang beliau sunnahkan, yang beliau syariatkan adalah menikahi perempuan. Dan dengan seorang menikah akan banyak keutamaan, faedah hikmah yang ia dapatkan, ia peroleh. Di antaranya akan menjaga kehormatannya, kemaluannya. Akan menjaga kehormatannya dan kemaluannya. Dan di antara sifat hamba Allah yang beriman, ya Allah janjikan surga bagi mereka. Mereka menjaga kemaluannya. Kecuali pada istri-istrinya dan budak perempuannya halal. Adapun yang lainnya, mereka menjaga kemaluannya. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Di antara sifat hamba yang beriman, mereka menjaga kemaluan mereka kecuali kepada istri mereka dan budak-budak perempuan mereka. Karena itu tidak tercela bagi mereka. Bahkan mereka akan mendapatkan pahala dengan meletakkan syahwatnya di tempat yang Allah halalkan, yang Allah perbolehkan. Ia akan mendapatkan pahala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim ketika menerangkan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Wa fi budhi ahadikum sadaqah. Pada kemaluan kalian terdapat sedekah. Para sahabat bertanya, Rasulullah, ayati ahaduna syahwata yakunu lahu fiha ajr? Ya Rasulullah, apakah salah seorang di antara kita mendatangi syahwatnya dan dia mendapatkan pahala, mendatangi istrinya dan dia mendapatkan pahala? Rasulullah balik bertanya kepada mereka, araitum idza wada'a fil haram akana 'al wizrun fakadzalika idza wada'a fil halal kana lahu ajr. Bagaimana menurut kalian? Bukankah jika ia meletakkan syahwatnya di tempat yang haram, ia berdosa? Maka demikian sebaliknya. Jika ia meletakkan syahwatnya di tempat yang halal, maka ia akan mendapatkan pahala. Demikian juga dengan menikah. Seseorang akan mendapatkan ar-rahah was-sakan nafsi. Akan mendapatkan ketenangan dan ketentraman dengan pasangannya. Sebagaimana ayat yang telah kita sebutkan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dengan menikah, kalian akan mendapatkan ketenangan, ketentraman, dan juga Allah akan ciptakan kasih sayang antara kalian dengan pasangan kalian. Demikian juga dengan menikah. Seseorang di antara sebab agar ia bisa mendapatkan anak-anak yang saleh, salihah,
yang pahalanya akan terus bisa mengalir kepadanya walaupun ia sudah meninggal. Sebagaimana dalam hadis dalam Sahih Muslim, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a 'amalu illa min thalath." Jika manusia meninggal, maka amalannya akan terputus kecuali 3 amalan. Walaupun ia meninggal, namun pahalanya akan terus mengalir kepadanya. Di antara 3 perkara tersebut ialah awaladin salihin yad'ulah, atau seorang yang memiliki anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Agar dia mendapatkan anak saleh, di antara sebabnya harus menikah. Jika dia tidak mau menikah, bagaimana mungkin bisa memiliki anak yang saleh atau salihah? Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat Jumat yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara hikmah disyariatkan menikah untuk menjaga keturunan manusia. Dan juga agar semakin banyak jumlah kaum muslimin. Karena Rasulullah senang dengan banyaknya jumlah kaum muslimin. Beliau akan berbangga-bangga dengan banyaknya umat beliau di hadapan umat-umat yang lainnya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih inda ba'd ahli sunan, tazawwajul walud al-wadud fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahilah oleh kalian perempuan-perempuan yang subur dan penyayang, yang banyak keturunannya dan penyayang, karena aku berbangga dengan banyaknya kalian di hadapan umat-umat yang lainnya di hari kiamat kelak. Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat Jumat yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun hukum menikah itu sendiri antara satu orang dengan yang lainnya, itu hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaannya masing-masing. Tidak semuanya sama. Pada asalnya disyariatkan menikah, namun hukum untuk setiap orang itu hukumnya berbeda-beda. Yang pertama, hukumnya wajib bagi seorang menikah apabila ia mampu untuk menikah dan khawatir jika tidak menikah akan terjatuh dalam perbuatan keji, akan terjatuh dalam perbuatan zina. Yang seperti ini wajib atasnya harus menikah. Jika dia belum mampu, harus memperbanyak puasa sunnah. Harus memperbanyak puasa sunnah agar terhindar dari perbuatan keji. Ini yang pertama. Yang kedua, hukumnya sunnah. Jika dia mampu untuk menikah dan tidak khawatir terjatuh dalam perbuatan keji, masih aman, mampu mengontrol dirinya, hawa nafsunya, syahwatnya, dia mampu untuk menikah. Namun jika dia tidak menikah, dia tidak khawatir terjatuh dalam perbuatan keji. Ini bagi dia hukumnya sunnah, mustahab. Yang ketiga, hukumnya mubah atau bahkan makruh, yaitu seorang yang tidak punya kebutuhan untuk menikah, tidak ada keinginan untuk menikah. Misalnya al-innin, seseorang yang tidak mampu mendatangi perempuan, atau orang yang sakit, atau orang yang sudah lanjut usia, tidak memiliki syahwat kepada perempuan. Ini baginya menikah mubah atau bahkan bisa makruh. Karena dengan ia menikah, perempuan tidak mendapatkan kemaslahatannya untuk menjaga kehormatannya. Ini hukumnya mubah atau bahkan bisa makruh. Di antara satu dengan yang lainnya itu hukumnya berbeda-beda. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat Jumat yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa adab yang perlu diperhatikan bagi mereka yang ingin menikah. Di antaranya kepada laki-laki ataupun perempuan, hendaknya pilih pasangan yang saleh salihah. Perempuan mencari laki-laki yang saleh
Demikian juga laki-laki mencari perempuan yang salihah. Ini yang paling ditekankan, yang harus lebih diperhatikan, akhlaknya dan agamanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Abi Hurairah, tunkal mar'ah li arba', limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha fadhfar bidzatid din taribat sidak. Perempuan dinikahi karena 4 sebab. Ada yang dinikahi karena hartanya, karena dia adalah perempuan yang kaya, anak orang kaya, banyak hartanya. Ada juga yang dinikahi karena nasabnya, keturunannya, keturunan orang yang mulia, apakah keturunan raja ataupun yang lainnya, dari keturunan yang bagus. Ada juga yang dinikahi karena kecantikannya, perempuan yang cantik. Ada juga yang dinikahi karena agamanya, bagus agamanya, akhlaknya, taat kepada kedua orang tuanya, baik dengan teman-temannya, dan seterusnya. Dan Rasulullah menganjurkan, pilihlah perempuan yang bagus agamanya. Kalau tidak, kamu akan merugi. Karena dengan bagus agamanya, bagus akhlaknya, ini adalah sebab seorang laki-laki akan mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Perempuan yang taat kepada suaminya, menjaga kehormatannya, dan seterusnya dari sifat-sifat perempuan yang salihah. Demikian juga sebaliknya, perempuan hendaknya memilih laki-laki yang saleh. Dan kepada para wali, orang tua ataupun para wali yang ada padanya perempuan dalam tanggungannya, ketika memilihkan laki-laki, hendaknya juga pilih laki-laki yang saleh, laki-laki yang bagus agamanya dan akhlaknya. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yang paling ditekankan. Bukan yang banyak hartanya, bukan juga yang tinggi jabatannya, kedudukannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza ataakum man tardawna dina wa khuluquh, fazawijuh. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi fasadun 'arid." Jika datang kepada kalian seorang laki-laki ingin melamar putri kalian atau perempuan dalam tanggungan kalian, laki-laki tersebut kalian ridhoi, bagus akhlaknya, bagus agamanya, maka nikahkanlah dia, terima lamarannya. Karena jika kalian tidak melakukannya, menolak lamarannya, yang kalian lihat, yang kalian pilih bukan akhlaknya, bukan agamanya, tapi karena jabatannya, kedudukannya, pekerjaannya, ataupun karena banyaknya hartanya yang kalian cari, akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Karena jika yang kalian lihat hanyalah kedudukannya ataupun hartanya, akan mengakibatkan banyak perempuan tidak menikah, demikian juga banyak laki-laki yang tidak menikah. Sementara syahwat ini kuat dan keimanan melemah, akan banyak terjadi kerusakan, akan banyak terjadi perbuatan keji. Jika ini yang kalian lakukan, hendaknya yang kalian perhatikan ialah lihat agamanya dan akhlaknya, ini yang paling pentingnya. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat Jumat yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di antara hukum menikah, diperbolehkan menikah lebih dari satu. Baik ingin ta'addud, jika dia punya kemampuan dan mampu berbuat adil, boleh baginya untuk ta'addud, silakan. Disyariatkan. Dengan semakin banyak perempuan yang ia nikahi, semakin banyak anak yang dia nafkahi, dia jaga, maka akan semakin banyak pula insyaallah pahala yang ia peroleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma qaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum, dzalika adna alla ta'ulu." Nikahilah perempuan yang kalian inginkan, boleh 2, 3 atau 4. Namun jika kalian khawatir tidak mampu berbuat adil, maka cukup 1 atau budak perempuan kalian. Yang demikian lebih aman agar kalian tidak berbuat zalim.
bagi yang punya kemampuan dan mampu berbuat adil dalam hal nafkah wal kiswah wal maskan wal mabit. Nafkahnya, pakaiannya, tempat tinggalnya, pembagian bermalamnya, mampu berbuat adil dalam hal ini, silakan disyariatkan baginya untuk ta'addud. Namun bagi yang belum mampu berbuat adil, satu saja dia masih belum mampu berbuat adil, sering ia zalimi, padahal istrinya masih satu, maka yang seperti ini jangan ta'addud. Akan semakin banyak perempuan yang ia zalimi, akan semakin banyak dosanya. Dan di antara hikmah diterangkan oleh para ulama, disyariatkan bagi yang punya kemampuan dan mampu berbuat adil, disyariatkan untuk ta'addud. Di antara hikmahnya, di mana-mana jumlah perempuan itu semakin lebih banyak dibandingkan jumlah laki-laki. Hampir di mana-mana jumlah perempuan semakin bertambah, semakin banyak dibandingkan jumlah laki-laki. Jika setiap laki-laki hanya satu menikahi satu perempuan, tidak ada yang ta'addud, maka akan banyak perempuan yang tidak memiliki suami. Banyak perempuan tidak akan bisa menikah jika tidak ada yang ta'addud. Namun itu disyariatkan bagi yang punya kemampuan dan mampu berbuat adil. Mungkin ini dapat kami sampaikan pada khutbah kali ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.